Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya, kita akan membahas tentang sistem informasi akuntansi dengan materi siklus produksi. Sebelum itu, perkenalkan saya Miratun Salihah dengan NIM 19053014, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Akuntansi. Dengan dosen pengampu saya, yakni Bapak Hendri Agustin, SE, MSc, AK. Nah, pada video kali ini kita akan membahas siklus produksi, di mana yang kita bahas yakni permasalahan 14.5 buku Romni halaman 537, yakni tentang diagram arus data dan sistem pengendalian. Nah, sebelum kita membahas tentang diagram arus data kita masuk dulu ke pernyataan soalnya, di mana pernyataan soalnya adalah, nah, ini pada 14.5. Kita telah dulu bagaimana sih bentuk dari soalnya. Nah, Joseph Brand Manufacturing Company membuat alas kaki atletik. Pemrosesan pesanan produksi adalah sebagai berikut. Pada akhir tiap minggu, Departemen Perencanaan Produksi menyiapkan sebuah jadwal induk produksi atau Master Production Schedule yang mencantumkan gaya sepatu manakah dan kuantitas yang akan diproduksi selama minggu berikutnya. Sebuah program persiapan pesanan produksi mengakses MPS tersebut dan daftar operasi, yang kemudian disimpan dalam file disk permanen untuk menyiapkan pesanan produksi untuk tiap-tiap gaya sepatu yang akan dibuat. Setiap pesanan produksi baru ditambahkan ke file induk pesanan produksi yang disimpan dalam disk. Nah, selanjutnya, setiap hari, pegawai departemen bagian meninjau pesanan produksi tersebut dan MPS untuk menentukan bahan baku mana yang perlu dikeluarkan untuk produksi. Seluruh bahan baku diberi kode batang. Para pekerja pabrik bekerja secara individu pada area kerja berbentuk U, yang didesain secara khusus dengan memperlengkapi beberapa mesin untuk membantu mereka dalam membuat sepasang sepatu. Para pekerja pabrik memindai kode batang tersebut saat mereka menggunakan bahan baku untuk mengoperasikan mesin. Para pekerja pabrik mengesahkan kartu ID mereka melalui sebuah alat pembaca. Hal ini menyebabkan setiap sistem secara otomatis mengumpulkan data yang akan mengidentifikasi siapa yang memproduksi setiap pasang sepatu dan seberapa banyak waktu yang diperlukan untuk membuatnya. Setelah sepasang sepatu selesai, ia ditempatkan ke dalam sebuah kotak. Mesin terakhir dalam tiap sel kerja mencetak sebuah label kode batang yang pekerja tempelkan ke kotak. Sepatu-sepatu yang selesai kemudian dikirim ke gudang. Nah, sesuai yang kita jelaskan tadi, yang diminta soal adalah siapkan sebuah diagram arus data dari seluruh operasi yang telah dijelaskan. Kita kembali lagi ke PowerPoint kita tadi. Nah, inilah diagram arus data dari siklus produksi dari Joseph Brand Manufacturing Company tadi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih pengertian dari arus data ini. Nah, arus data merupakan pergerakan di antara proses penyimpanan, sumber, dan tujuan dari sebuah data. Nah, dari proses produksi dari perusahaan tadi, kita dapat menggambarkan arus datanya sebagai berikut. Nah, tiap-tiap label atau lambang dari diagram arus data ini memiliki makna tersendiri. Nah, kita mulai dulu dari Departemen Perencanaan Produksi. Nah, Departemen Perencanaan Produksi ini berbentuk kotak karena kotak ini atau persegi panjang ini menggambarkan sebuah produksi di mana produksi itu dimulai atau tujuan dari produksi. Nah, di mana proses produksi dimulai dari Departemen Perencanaan Produksi. Nah, kemudian dilanjutkan ke perencanaan produksi, yakni dalam prosesnya data persediaan dan perkiraan penjualan. Nah, perencanaan produksi digambarkan dengan lingkaran, di mana lingkaran ini menggambarkan arti transformasi data. Nah, perencanaan produksi ini
juga di transformasi. Transformasi itu juga diartikan artinya perpindahan. Nah, yakni ke MPS atau jenis dan jumlah yang akan diproduksi, yang kemudian arus datanya adalah pada persiapan production order atau pemesanan produksi. Yang digambarkan juga berbentuk lingkaran, artinya transformasi yang berkaitan dengan penyimpanan. Nah, arti dari open order production ini dan juga open list ini artinya penyimpanan data. Nah, kemudian persiapan production ini berkaitan juga dengan atau arus datanya adalah ke proses produksi. Production order yang bermuara juga pada proses produksi, kartu operasi juga bermuara pada proses produksi. Nah, kemudian proses produksi ini berkaitan dengan perencanaan produksi, karena bagaimana proses produksi, bagaimana jalannya produksi, apa-apa saja produksi, bagaimana kuantitas, ukuran sepatu yang berhubungan dengan perencanaan dari produksi. Nah, itulah arus data dari perusahaan manufaktur dari Joseph Brand yang memproduksi sepatu atletik. Bagaimana dimulai dari Departemen Perencanaan, transformasinya yakni perencanaan produksi, persiapan production order, yang kemudian disimpan dalam operation list yang kita jelaskan tadi, yakni pada file list tadi. Nah, kemudian pada proses produksi yang berkaitan juga pada perencanaan produksi. Nah, selanjutnya kita masuk pada soal kedua, yakni yang membahas tentang proses pengendalian apa yang harus dimasukkan dalam sistem tadi. Nah, perencanaan atau pengendalian yang seperti apa sih yang dapat kita terapkan pada sistem tadi? Nah, yang pertama ada membuat perkiraan penjualan. Nah, kenapa sih kita harus membuat prosedur pengendalian untuk membuat perkiraan penjualan? Hal ini untuk mengatasi terdapat adanya sebuah ancaman tentang proses produksi kita, di mana untuk mencegah adanya produksi secara berlebih atau produksi kekurangan produksi gitu. Nah, selain membuat perkiraan penjualan, untuk menanggulangi ancaman tersebut, yakni kelebihan produksi ataupun kekurangan produksi, kita juga bisa membuat sebuah sistem perencanaan yang lebih akurat dari proses produksi kita dan melakukan cek terhadap persediaan. Nah, selanjutnya ada prosedur pengendalian untuk pembatasan akses data. Nah, kenapa sih kita harus membuat pembatasan akses data? Nah, pembatasan akses data ini dimaksudkan untuk mengendalikan sebuah ancaman, yakni pencurian atau penyalahgunaan data. Nah, data sama-sama kita ketahui bahwasannya data adalah sebuah hal yang paling penting dalam sebuah perusahaan, karena di situ kita akan melihat bagaimana pergerakan ataupun apa-apa saja sih dari elemen informasi dari sebuah perusahaan. Apabila data ini tidak kita kendalikan, maka akan ada oknum ataupun karyawan atau pihak-pihak manapun yang tidak bertanggung jawab untuk membocorkan data perusahaan. Maka dari itu kita harus melakukan pembatasan akses data. Selain pembatasan akses data ini, kita juga dapat melaksanakannya dengan ID tadi. Nah, telah dijelaskan dalam soal tadi, para pekerja menggesekkan kartu ID. Nah, gesekan kartu ID ini dimaksudkan untuk pembatasan akses data agar data perusahaan tetap aman begitu. Nah, selanjutnya adalah melakukan verifikasi. Nah, melakukan verifikasi ini dimaksudkan untuk mengendalikan sebuah ancaman, yakni kesalahan pencatatan atau kesalahan dalam memasukkan data. Selain dari melakukan verifikasi ini, kita juga dapat menggunakan barcode. Nah, tadi setelah dari proses produksi tadi, kita juga perusahaan menerapkan sistem barcode. Nah, sistem barcode ini juga dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalahan pencatatan.
Nah, selanjutnya prosedur pengendaliannya adalah pemisahan tugas. Nah, pemisahan tugas ini dimaksudkan untuk mengendalikan sebuah ancaman, yakni pencurian ataupun perusakan persediaan. Maka dari itu, perusahaan hendaknya menerapkan sebuah pemisahan tugas dari tiap-tiap pekerja yang ada pada proses produksi atau siklus produksi perusahaan. Nah, selain dari pemisahan tugas ini, juga ada seperti menerapkan adanya petugas keamanan dan pembatasan akses fisik siapa saja karyawan yang dapat mengakses dari persediaan yang ada di perusahaan. Selanjutnya, pembatasan akses data. Nah, sebelumnya kita juga telah membahas pada pembatasan akses data untuk pencurian data dan penyalahgunaan data. Nah, di poin 5 ini, pembatasan akses data ini dimaksudkan untuk ancaman jika adanya data rusak atau hilang. Selain dari pembatasan akses data ini, perusahaan juga dapat melakukan backup terhadap data-data perusahaan dan ataupun melakukan otorisasi terhadap data. Nah, prosedur pengendalian selanjutnya ada melakukan pengecekan secara berkala. Nah, dari poin 6 ini kita dapat melakukannya pada ancaman, yakni berupa kerusakan pada mesin. Nah, sama-sama kita ketahui bahwasanya mesin itu merupakan alat yang begitu penting dari proses produksi. Nah, Joseph Brand Manufacturing Company ini memproduksi alas kaki atletik. Maka dari itu perlu mesin merupakan hal yang sangat urgent atau penting dari sebuah perusahaan. Maka dari itu perusahaan harus melakukan pengecekan berkala agar mesin tersebut tidak terjaga dan tidak berimpact pada proses produksi nantinya. Apabila mesin tersebut tidak dicek secara berkala, maka akan terjadi ataupun hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti perusakan mesin atau rusaknya mesin yang dapat mengganggu proses produksi perusahaan nanti. Nah, selanjutnya ada manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini dapat diterapkan pada sebuah ancaman dari perusahaan, yakni gangguan pada saat produksi. Nah, maka dari itu perusahaan harus memanajemen setiap risiko yang akan terjadi. Nah, dari proses produksi itu kita tidak tahu kan bagaimana apa yang terjadi selanjutnya nanti. Nah, begitu. Ataupun maka dari itu perusahaan harus memanajemen risiko, bagaimana menghadapi risiko tersebut, bagaimana menghadapi ancaman, mengatasinya, sehingga proses produksi perusahaan tidak terganggu dan tidak macet nantinya. Nah, selanjutnya ada evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja ini dimaksudkan untuk sebuah ancaman yang timbul, yakni kinerja yang kurang baik. Maka dari itu, perusahaan harus menerapkan sebuah evaluasi atau melihat kembali bagaimana kinerja dari tiap karyawan ataupun pegawai di perusahaan. Nah, apabila ada kinerja yang kurang baik, hal-hal yang harus diperbaiki, maka harus diterapkan sebuah evaluasi yang nantinya akan membuat proses produksi tersebut lancar. Nah, sama-sama kita ketahui bahwasanya pegawai itu merupakan sebuah aset yang penting dari sebuah perusahaan. Maka dari itu, karyawan dengan pekerjaannya harus dievaluasi oleh atasan ataupun manajer dari perusahaan. Nah, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Nah, apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dari penjelasan saya tadi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.